Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang teman-teman. Kita mulai perkuliahan perencanaan pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai silabus dan RPP. Oke, jadi silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber, alat, bahan belajar. Jadi sudah kita pelajari bersama mungkin ya teman-teman terkait silabus ini memang ada beberapa komponen gitu, mencakup komponen-komponen yang tadi disebutkan itu harus terpenuhi dalam sebuah silabus begitu. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar kita jabarkan gitu dalam bentuk materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian kompetensi untuk sebagai penilaian. Nah, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, silabus ini kita harus bersifat ilmiah, karena keilmiahan silabus ini merujuk keberlangsungan atau keadaan posisi ilmu tersebut begitu. Jadi harus ilmiah dan juga harus relevan dengan perkembangan zaman, dan juga kita harus sistematis merunut dari misalkan yang terbawah atau misalkan pencapaian kompetensi dari indikator yang terbawah sampai yang paling tinggi begitu, dan juga harus konsisten dalam pelaksanaannya dan juga memadai mencakup semua komponen mata pelajaran, aktual dan harus kontekstual. Jadi juga harus fleksibel. Nah, fleksibel ini dapat mengikuti perkembangan zaman dan bersifat menyeluruh juga begitu. Menyeluruh dapat digunakan untuk misalkan satu prodi kemaritiman atau misalkan satu SMK kemaritiman atau SMK perikanan. Nah, sudah dari itu bisa digunakan misalkan untuk satu sekolah di provinsi Jawa Barat atau di provinsi Banten gitu. Nah, penjabaran silabus ini, nah kita lihat yang pertama adalah dari kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, sebelum itu juga nanti kita harus sesuaikan dengan standar kompetensi lulusan atau SKK ya. Dari standar kompetensi lulusan ini kita fokuskan di SMK tersebut mau membentuk seperti apa. Jadi akan dijadikan seperti apa nanti lulusannya, akan dijadikan sebagai pekerja industri atau akan dijadikan pekerja di lapangan terkait dengan kelautannya. Nah, itu jadi kita harus pokok harus tertuju gitu pada standar kompetensi lulusan. Jadi apa yang kita susun harus menunjang dari standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan dari kelompok mata pelajaran juga. Jadi ada beberapa mata pelajaran juga harus kita naungi. Jadi untuk mendorong atau untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut. Nah, lalu kita turunkan setelah ada dari situ ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Lalu penyusunan standar kompetensi, kita bawa ke indikator sesuai dengan taksonomi sebelumnya. Nah, lalu ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ya, kita materi pembelajaran dulu mau seperti apa, model pembelajaran seperti apa. Materi pembelajaran apa yang kita gunakan, fleksibel atau reliable kah, atau bisa digunakan untuk saat ini kah gitu materi pembelajarannya. Selanjutnya kegiatan belajarnya menggunakan model pembelajaran misalkan yang aktual untuk saat ini. Misalkan untuk yang aktual saat ini, misalkan dengan kondisi pandemi saat ini, kita sesuaikan dengan kegiatan belajar dengan menggunakan model-model tersebut. Misalkan dengan problem based learning, project based learning, misalkan bisa menggunakan SOLE atau misalkan direct inquiry ataupun model-model pembelajaran lain yang bisa menunjang flip classroom juga bisa. Dan kita harus sesuaikan nanti dengan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu nanti kita merujuk kepada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini yang kontekstual, misalkan buku atau misalkan modul dan lain sebagainya. Nah, dijabarkan lebih jelasnya nanti di materi pembelajaran.
Nah, selain itu juga kita harus menyusun bentuk penilaiannya. Nah, penilaian ini dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, setelah itu kita susun, teman-teman kita sudah bahas di evaluasi pembelajaran apa itu penilaian yang bersifatnya kognitif, afektif, dan psikomotor begitu yang berhubungan dengan itu ya. Lalu ada analisis kedalaman dan keluasan materi. Setelah itu misalkan kita analisis setelah jadi, nah kita nanti analisis untuk keberlangsungan, misalkan setiap periodenya kita harus perbaharui atau misalkan melihat perkembangan zaman ini masih reliable, tidak masih layak tidak digunakan gitu. Nah, mengkaji standar kompetensi inti dan standar kompetensi dasar. Nah, mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi lulusan Permendiknas nomor 2006 tahun 2000, nomor 23 tahun 2006 dengan memperhatikan hal tersebut. Nah, kita urutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, tidak terlalu harus sesuai dengan urutan ada dalam dokumen SKL. Jadi ini nanti dalam penyusunan ini kita sesuaikan saja dengan konsep hierarki dari disiplin ilmu tersebut. Jadi kita bisa range atau bisa kita rancang di indikatornya seperti apa begitu. Atau dalam waktu penyampaiannya misalkan kita lihat di kompetensi inti yang dicantumkan pemerintah seperti apa, tapi kondisi di lapangannya seperti ini, kita juga bisa punya hak prerogatif untuk menyampaikan yang mana dulu gitu terkait materinya. Nah, terus keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dan mata pelajaran. Jadi jelas dari situ kita harus ada kaitannya yang lugas ya, dari kita sudah menurut ya. Jadi ada keterkaitan antar standar kompetensi tersebut. Itu standar kompetensi, kompetensi dasar dengan mata pelajaran yang diampu. Itu. Terus keterkaitan standar kompetensi, kompetensi dasar antar mata pelajaran. Jadi karena kita nanti teman-teman mungkin sudah praktek menyusun gitu. Jadi ketika nanti menyusun dengan misalkan mata kuliah atau mata pelajaran terkait dengan agribisnis perikanan, yaitu misalkan dasar-dasar budidaya misalkan dengan pakan. Nah, itu jadi harus ada sinkronisasi antara dasar-dasar budidaya dengan mata pelajaran pakan misalkan, atau mata pelajaran nanti terkait dengan produk kreatif kewirausahaan misalkan, nanti yang menunjang ke situ. Jadi hasil dari situ misalkan diharapkan menjadi produk-produk kreatif misalkan seperti apa, ataupun yang menjawab tantangan zaman saat ini dan bisa dijadikan untuk jadi nilai jual atau misalkan untuk membentuk wirausaha agar bisa dilaksanakan tidak hanya dari menjadi pekerja, juga membentuk menjadi wirausaha. Nah, setelah itu yang akan kita bahas adalah menyusun indikator, atau merumuskan indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku. Jadi kalau sudah ada perubahan perilaku, itu sudah dikatakan kompetensinya tercapai, yang dapat diukur, diamati, mencakup. Nah, jadi semua ini dapat diukur, diamati ya. Jadi dari sikap atau dari pengetahuannya, dari sikapnya, dan keterampilannya gitu. Indikator juga dapat diartikan sebagai tingkat kinerja yang akan didemonstrasikan untuk setiap kompetensi dasar atau sejauh mana setiap uraian dalam kompetensi dasar dapat tercapai dan terukur. Nah, jadi kita demonstrasikan untuk setiap kompetensi dasar sejauh mana uraian kompetensi dasar dapat kita ukur begitu. Dapat kita ukur dari hal tersebut, misalkan dari ukur ketika tiganya misalkan alhamdulillah semuanya memenuhi, dan itu ya bagus gitu. Nah, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, suatu pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur. Jadi teman-teman sudah membuat gitu kemarin ya. Nah, itu sudah sesuai dengan kata kerja operasional dari sesuai dengan taksonomi Bloomnya, mau seperti apa begitu. Nah, digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Jadi berhubungan juga nanti menyusun indikator dengan bagaimana kita menyusun alat penilaian kita begitu. Nah, setiap indikator harus dikembangkan alat evaluasi, minimal satu jenis alat evaluasi. Selain itu, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun mengembangkan skenario atau langkah-langkah pembelajaran. Dalam mengembangkan skenario pembelajaran, setiap indikator harus dikembangkan skenario-nya secara jelas.
Nah, jadi setiap indikator ini kita kembangkan juga secara jelas, bahwa itu di penilaian yang sifatnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam pengembangan skenario pembelajaran, setiap indikator dikembangkan secara jelas. Perumusan indikator harus memperhatikan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sehingga rumusan indikator tidak lebih tinggi dari kompetensi dasar. Nah, jadi diharapkannya gitu tidak lebih tinggi dari kompetensi dasarnya, berdasarkan prinsip ini tadi taksonomi Bloom. Nah, penentuan jenis penilaian, kalau setelah itu kita nanti sudah bisa merumuskan indikator nanti ke penilaian. Nah, penilaian ini pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes ya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jadi jenis penilaiannya bisa tes tertulis ataupun bentuk lisan. Nah, pengamatan kinerja, lalu pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, nah proyek atau produk. Jadi berbagai macam kita bisa jadikan sebagai bukti penilaiannya. Penggunaan portofolio dan penilaian diri. Nah, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti ketika akan mengambil keputusan, baik itu nilai ataupun apapun, ini menjadi hal yang bermakna, gitu ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian yang diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Jadi penilaian itu diharapkan untuk mengukur kompetensi siswa kita. Nah, dari kompetensi dasarnya sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kalau misalkan penilaian membuat silabus, dia sudah bisa belum membuat silabus yang betul. Dia sudah bisa belum merancang RPP yang betul. Nah, dia sudah bisa belum melakukan micro teaching sesuai dengan yang dia tuliskan dari RPP tersebut begitu. Nah, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Jadi to be continue antara satu dengan yang lain. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini harus yang ada impact bagi dirinya pribadi juga untuk kelompok, terutama untuk masyarakat mungkin ya untuk ke depan ketika teman-teman sudah menjadi seorang guru profesional di lapangan ataupun misalkan menjadi pejabat-pejabat di instansi-instansi pemerintahan atau pendidikan. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip pengembangan langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran kita lihat juga potensi peserta didik kita. Nah, kalau potensi peserta didiknya misalkan memang yang kita ajak berada di daerah pesisir, ya kita maksimalkan untuk menggali potensi-potensi wilayah tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan potensi wilayahnya, potensi peserta didiknya gitu. Kebisaannya apa, jadi dapat terukur atau dapat berguna untuk dia secara personal gitu. Tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik pun juga ini perlu dipertimbangkan. Lalu kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, ini jelas. Jadi ke depan ketika dia sudah melakukan pembelajaran dengan kita, dia itu merasa hal yang kita ajarkan itu penting tidak untuk di masa yang akan datang ketika dia akan melakukan sesuatu begitu. Nah, struktur keilmuannya kalau bisa itu runut. Nah, jadi biar tidak tumpang tindih gitu. Jadi biar ada struktur keilmuannya jelas begitu. Terus aktualisasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Nah, kita aktualisasi, kita lihat misalkan sudah mengetahui kedalamannya, kita kaji lebih dalam lagi terkait dengan keluasan materi tersebut. Nah, relevansi dengan kebutuhan pendidik dan tuntutan khususnya dunia kerja. Jadi penyusunan kurikulum saat ini memang harus serta diturutkan dengan kebutuhan industri dan kembangan tuntutan zaman. Jadi tidak bisa semerta-merta kita melaksanakan atau merancang suatu kurikulum yang ketika selesai untuk diaplikasikan itu tidak dapat tidak dapat digunakan atau tidak dapat bukan menjadi kompetensi yang akan datang. Jadi harapannya ketika teman-teman menyusun sudah menjawab tantangan zaman ketika beberapa tahun ke depan dia sudah lulus dari sekolah menengah kejuruan gitu. Dan kita harus tentukan juga alokasi waktu yang sesuai, jangan sampai misalkan alokasi waktunya sekian ratus jam pertemuan tapi dari indikatornya atau dari kompetensi dasarnya tidak terpenuhi. Makanya kita harus rancang ketika sudah mengetahui alokasi waktunya supaya kompetensi dasarnya dari standar kompetensinya semuanya terpenuhi. Nah, sumber belajar ini setelah itu semua kita ke sumber belajar
sumber belajar ya, sumber belajar adalah rujukan, jadi atau objek atau alat bahan yang digunakan untuk belajar. Sumber belajar ini dapat berupa media cetak, elektronik, dari sumber lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Jadi dapat dari mana saja, karena sekarang perkembangan sudah sangat maju sekali. Jadi sumber belajar itu dapat didapatkan dari mana saja. Terus open akses untuk ilmu pengetahuan juga sudah banyak sekali. Maka dari itu kita jangan sampai ketinggalan dari sumber belajar. Nah, terus penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi. Nah, jadi kita lihat nanti standar kompetensinya apa. Nah, itu berhubungan tidak dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lalu dengan kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi menentukan sumber belajar itu harus yang jelas, yang reliable, yang sahih begitu ketika akan kita lakukan. Kalau bisa ada teori-teori pendukung untuk pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Nah, unit waktu silabus. Nah, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Jadi, ini disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran A, B, C. Nah, kita harus susun, gitu ya. Nah, penyusunan silabus ini dilakukan bersama-sama oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan, suatu sekolah atau kelompok sekolah. Nah, biasanya ada MGMP. Nah, ada perkumpulan misalkan guru perikanan, misalkan yang membahas, kita ada bagi job mungkin nanti ya, dengan kalau teman-teman sudah berada di lingkupnya satuan pendidikan, misalkan nanti berkumpul guru-guru perikanan atau misalkan di tingkat provinsi, gitu, berkumpul, nah untuk merancang suatu silabus yang kiranya dapat dilaksanakan di provinsi tersebut, misalkan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan, begitu. Jadi ada perkumpulannya ini kita biasanya gitu dari pemerintah atau misalkan dari satuan pendidikan juga menyusun seperti itu. Nah, kalau nanti sudah ada misalkan menyusun secara ininya atau setiap satuan pendidikan dia punya silabusnya gitu, nanti bisa dijadikan lokakarya atau sebagai studi banding apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan sudah sesuai tidak dengan maklumat yang ada di kompetensi dasar tiap sekolahnya itu. Dan juga jadi bahan pembanding begitu apabila ada sekolah mungkin yang maju di bidang itu, kita bisa jadi pembanding juga dilihat bahwa di silabusnya apa yang diajarkannya. Itu apa yang menjadi mapping yang menjadi keunggulannya gitu. Dari implementasi ini pembelajaran juga dilaksanakan per semester. Penggalan silabus kelompok program normatif dan adaptif sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta alokasi yang tersedia pada struktur kurikulum. Lalu penggalan silabus kelompok program produktif ditetapkan berdasarkan satuan kompetensi sesuai dengan prinsip pembelajarannya tuntas. Mystery learning. Jadi kalau yang teman-teman kan yang produktif begitu. Jadi ketika mengajarkan nanti diharapkannya harus tuntas. Tuntas ini apa yang ada di itu harus sudah tuntas atau harus sudah tersampaikan. Nah, harapannya teman-teman nanti dapat si siswanya atau misalkan objeknya itu harus menguasai apa yang kita ajarkan. Gitu. Nah, itu pengembangan silabus yang berkelanjutan. Nah, silabus dijabarkan jadi setelah kita menyusun sebuah silabus, kita jabarkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Jadi silabus harus dikaji, dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan data evaluasi hasil belajar. Jadi kita lihat nanti misalkan setelah kita menggunakan ini, apakah dilihat dari hasil belajarnya itu bagus, tidak? Nah, kalau misalkan tidak, kita bisa analisis apa yang kurangnya. Apakah dari indikatornya, apakah dari sumber belajarnya, apakah dari cara mengajarnya atau model pembelajarannya, apa dari aspek penilaiannya, apa nanti sarana dari prasarananya. Nah, itu pun kita bisa menjadikan evaluasi. Nah, evaluasi hasil belajar tentunya kalau evaluasi hasil belajar ini khusus teruntuk yang tiga itu, yang kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, evaluasi rencana pembelajaran. Nah, pengertian dan pelaksanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran itu atau istilah lainnya adalah RPP ya, rencana yang menggambarkan prosedur pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi
ya, dan telah dijabarkan dalam silabus. Nah, jadi masuknya kalau misalkan kita ke silabus ini adalah masuknya ke dalam standar isi. Rencana pelaksanaan itu pembelajaran memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran. Jadi dari RPP ini harus memuat tujuan pembelajarannya apa, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajarnya apa, dan penilaian hasil belajar. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor pasal 20. Lingkup rencana pembelajaran itu paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Jadi satu kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, nah, itu dijabarkan di situ. Untuk mata pelajaran kelompok program produktif dapat mencakup lebih dari satu kompetensi dasar. Jadi bisa dua, misalkannya dengan yang satu yang kognitif, satu yang psikomotor gitu. Nah mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai prolog setelah ini karena teman-teman sudah menyusun dari silabusnya. Nah, saya harap di pertemuan selanjutnya teman-teman dapat mempraktekkan atau mendemonstrasikan apa yang teman-teman susun dari RPP tersebut. Nah, sesuai tidak dengan dari silabusnya. Nanti saya lihat, nanti kita kaji bersama apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dikoreksi. Jadi untuk pertemuan ke depan kita sudah mulai ke aplikasi atau bagaimana cara penyampaian dari rencana pembelajaran tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman atas atensi dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.